Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran gudang logistik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut. Pasien dan keluarga panik menyelamatkan diri. Kereta Pengumpan, sambungkan penumpang kereta cepat yang turun di stasiun Padalarang menuju stasiun Bandung. Memperingati Hari Batik Nasional, para pejabat Pemkab Garut jadi model peragaan busana batik di tengah lapangan usai upacara hari Senin. Setiap hari libur, kondisi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat selalu padat. Polisi memberlakukan buka tutup arus lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. Titik kepadatan menuju arah kawasan wisata Lembang, Bandung Barat hari Minggu terpantau di Jalan Simpang Panorama. Ekor kepadatan kendaraan dari arah Subang menuju Lembang sudah mencapai 2 km sejak pagi hari. Sementara dari arah Bandung menuju Lembang, kemacetan sudah terpantau sejak Jalan Grand Hotel dan Jalan Kolonel Masturi. Kemacetan terjadi karena di titik ini merupakan pertemuan arus menuju beberapa objek wisata termasuk Taman Wisata Alam Gunung Tangkupan Perahu. Antrian kendaraan juga mengular di beberapa titik seperti Jalan Gudang Kahuripan hingga di persimpangan Terminal Ledeng, Kota Bandung menuju arah Lembang. Satlantas Polres Cimahi memberlakukan buka tutup arus kendaraan saat terjadi kemacetan parah. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo hari Senin. PT KAI juga telah menyiapkan kereta pengumpan yang menghubungkan stasiun kereta cepat Padalarang dengan stasiun Bandung untuk digunakan para penumpang kereta cepat. Salah satu perbedaan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan kereta Argo Parahyangan yang juga melayani jurusan yang sama adalah kereta cepat tidak memiliki stasiun yang berada di tengah kota Bandung. Dari stasiun kereta cepat Padalarang dan Tegaluar, penumpang harus menyambung lagi dengan moda transportasi lain untuk bisa mencapai pusat kota Bandung. Sedang kereta Argo Parahyangan, para penumpangnya langsung bisa turun di stasiun akhir Bandung. Untuk mengatasi masalah ketersambungan antar moda tersebut, PT KAI Daerah Operasional Daops 2 Bandung menyiapkan kereta feeder atau kereta pengumpan yang menghubungkan stasiun Padalarang dengan stasiun Bandung bagi penumpang kereta cepat yang ingin melanjutkan perjalanan ke pusat kota Bandung. Dibutuhkan waktu sekitar 19 menit menggunakan kereta pengumpan ini untuk mencapai kota Bandung dari stasiun Padalarang. Fasilitas untuk pelayanan penumpangnya. Feeder sendiri nanti akan ada 5 rangkaian kereta api ya, di mana satu rangkaian terdiri dari 4 gerbong atau 4 kereta. Untuk kapasitas tempat duduknya ada 200 tempat duduk, itu belum yang berdiri, jadi mungkin kalau berdiri itu bisa sampai 300-an. Nah itu nanti akan dioperasikan mulai tanggal 1 Oktober menyesuaikan dengan jadwal perjalanan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sementara ada 7 perjalanan bolak-balik relasi Bandung Padalarang dan sebaliknya, jadi ada 14 perjalanan setiap hari. Waktu Bandung Padalarang itu bisa mencapai angka 18 menit jika tidak berhenti di stasiun Cimahi. Cuma memang kalau berhenti ada proses naik turun penumpang 19 menit proyeksi. Kereta pengumpan stasiun Padalarang Stasiun Bandung ini setiap gerbongnya memiliki 50 tempat duduk. Tarif kereta pengumpan jadi satu dengan tarif kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan beroperasinya kereta pengumpan, maka waktu tempuh total Jakarta-Bandung menggunakan kereta cepat menjadi 1 jam lebih 5 menit. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ingin bermain air dengan anak Anda? Wahana bermain air di Katulampa Kota Bogor ini bisa jadi pilihan. Air yang jernih dari kawasan Puncak Bogor bisa Anda nikmati bersama anak-anak tercinta. Sungai yang bersih dari sampah dan polutan jadi berkah untuk semua. Itulah yang bisa kita lihat di objek wisata Ngalun yang berada di aliran irigasi Bendung Katulampa Kota Bogor. Objek wisata ini bukanlah kolam renang atau kolam mata air seperti di tempat lainnya, tapi saluran irigasi yang mengandalkan sepenuhnya pasokan air dari kawasan Puncak Bogor.
Bersihnya kondisi air membuat Ngalun jadi salah satu pilihan wisatawan untuk menghabiskan liburan anak-anak mereka. Selain murah, tarif tiket masuk per orang yang hanya Rp5.000 di aliran sungai sepanjang 1 km ini juga dihias dengan berbagai ornamen warna-warni yang bisa dijadikan tempat untuk berfoto. Dan saat musim kemarau, debit air yang kecil membuat anak-anak betah bermain air di sini. Sekarang sih kayaknya bagus ya, dikelola. Terus di sini juga bersih, jadi anak-anak juga buat bermainnya dia jadi senang. Terus kita juga orang tua juga ngelihatnya tenang gitu, karena kayaknya di sini juga udah aman deh Pak ya. Ini sih cuma emang niat ini ngajak mereka apa sih ngalun ya, ngalun di sini Pak di Katulampa. Sengaja liburan ke sini? Sengaja mumpung lagi libur ngajak anak-anak main yang murah meriah. Salah satu wahana yang paling disukai pengunjung saat musim kemarau adalah mengarungi sejumlah jeram mini buatan menggunakan ban dalam yang bisa disewa dari pengelola. Wahana air Ngalun adalah hasil kesepakatan dan swadaya warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sungai. Lingkungan dan air yang bersih, itulah yang dimanfaatkan menjadi wahana bermain air yang kemudian mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga. Awalnya itu adalah kita pengen alam ini lestari, minimal sekitar wilayah Katulampa itu tidak ada sampah sepanjang Kali Ciliwung. Dan kita akan menggali potensi yang ada di wilayah UMKM, potensi-potensi yang di wilayah yang akan kita timbulkan. Pengunjung yang akan menikmati satu mungkin saung-saung atau balai-balai yang kami siapkan, terus sewa ban. Kita kalau airnya besar itu kita sudah siap kano sama perahu karet. Karena berhubung airnya kecil karena musim kemarau ya, kano tersebut kita turunkan. Karena maaf ya untuk kano tersebut untuk perawatan sebagainya cukup lumayan. Keasrian alam sungai nan jernih dan hiasan penuh warna menjadi magnet tersendiri di wahana Ngalun Katulampa. Untuk mengarungi sungai, pengunjung bisa menyewa ban pelampung dengan tarif Rp5 hingga Rp15.000 per jamnya sesuai ukuran ban. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebagai bentuk rasa syukur atas panen padi, warga pada Herang Pangandaran bermain dan berlomba layangan di sawah. Yang membuat perlombaan layangan ini di sana unik karena diterbangkan hingga malam hari dan ditambah hiasan lampu. Warga Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran beramai-ramai membawa layang-layang ke sawah. Ini tandanya tradisi syukuran usai panen dimulai. Setiap musim panen padi selesai, warga beramai-ramai ke sawah untuk menerbangkan layangan. Layangan yang dibawa adalah layangan gapangan, layangan tradisional yang terbuat dari bahan sederhana seperti kertas, bambu, hingga anyaman daun kelapa. Ada yang membuat sendiri layangannya, ada pun yang membeli. Namun itu tak penting, yang utama adalah keseruan warga berlomba menerbangkan layangan meski di bawah panas terik matahari. Kalau misalkan di sini itu setiap musim kemarau atau setelah panen terus nggak hujan lagi itu sering banget di sini ngadain ini layangan kompetisi Atau kegiatan turnamen seperti layangan, itu ya. kayak gitu. Biasanya malam mantep bener. Jadi layangan tuh di atas ada lampu banyak itu wah. Oh berarti dihiasi juga bukan hanya sekedar layangan aja ya? Dihiasi sama lampu-lampu kayak gitu. Biasanya setelah panen kalau di sini ya nggak tahu yang lain. Setelah panen terus panenannya udah diambilin terus kita bergerak sebagai pecinta layangan kita bergerak main layangan, bikin layangan, kadang beli. Saya nggak bisa sih bikinnya, biasanya suka beli. Kalau misalkan yang buat turnamen tuh biasanya bikin sendiri. Olahraga tradisional ini menjadi ajang warga untuk berkumpul. Komite Olahraga Indonesia berharap lewat lomba layangan ini bisa semakin mempererat persatuan antar warga kampung. Tujuannya adalah satu mungkin sebagai ajang silaturahmi, ajang bersyukur juga. Dengan budaya kita yang sangat luhur itu, kita juga masih mengompakkan diri untuk bergotong royong, melakukan sesuatu dengan cara tidak sendiri-sendiri ya. Walaupun dalam kondisi yang sangat panas ya, ini karena musim kemarau,
tapi masyarakat begitu antusias ya, bisa melihat kegiatan Bapangan ini sampai kan sore ya Pak, kadang sampai malam. Sampai karena malam. sekarang ada inovasi baru lagi, di dalam layang-layang itu ada lampu ya, jadi begitu malam itu akan kelihatan sangat indah sekali. Nah itulah rasa bersyukur masyarakat, para petani terutama yang mensyukuri bahwa dengan panen raya ini dilaksanakan dengan baik. Yang membuat perlombaan layangan di Ciganjeng berbeda karena layangan diterbangkan hingga malam hari. Agar tetap terlihat, layangan disematkan lampu sehingga seolah nampak seperti bintang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Memperingati Hari Batik Nasional, para pejabat Pemkab Garut jadi model peragaan busana batik di tengah lapangan usai upacara hari Senin. Yang ke Popi 600.000 termasuk saya, Pak Wakil dan Pak Sek. Memperingati Hari Batik Nasional, pemerintah Kabupaten Garut mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab yang mengikuti apel Senin pagi untuk mengenakan batik khas Garut. Namun yang mengejutkan, Bupati mengharuskan para kepala dinas untuk berlenggak-lenggok ala fashion show dengan pasangan yang dicari dari dalam barisan peserta apel. Pasangan dadakan ini sempat membuat sebagian kepala dinas kesulitan mendapatkan pasangan. Tanpa persiapan, mereka memperagakan busana batik khas Garut yang mereka kenakan dengan penuh gaya. Meskipun ada juga yang hanya berjalan tanpa bergaya. Mereka yang berpose paling bagus mendapatkan hadiah uang tunai 2,5 juta rupiah dari Bupati. Diharapkan dengan para pejabat mengenakan batik asli khas Garut, akan semakin banyak warga yang menggunakan batik. Ya, saya ingin bahwa ada penghormatan dari SKPD terhadap pembatik ya, bahwa kenapa ada juara, tadi ada Radib ya yang menilai ini batiknya apa, supaya memang benar-benar karena SKPD duitnya adalah dari TKD gitu ya, sampai 15 juta, belilah kain yang mempunyai historis dari batik itu sendiri. Saat ini pembatik khas Garut yang tersisa berjumlah hanya 200 perajin, bahkan yang masih aktif hanya 50 pembatik saja. Kondisi ini terjadi karena mereka kalah bersaing dengan batik printing yang sebagiannya adalah produk impor. Sedangkan sasaran pemasaran batik tulis terbatas kepada para pecinta batik saja. Memang kita kalah sama printing Cina. Betul. Salah satunya Ya, itu sudah, Pak indikator. kita tidak akan bisa bicara lagi, harganya hanya 16.000 per meter. Jadi dengan baju batik itu ada yang harganya 30.000. Ya. Sedangkan yang bisa beli ini adalah orang tertentu, ini harganya 1 juta. 1.250 kan yang batik ini, 1.250 itu berat. Kira-kira strateginya apa Pak untuk bisa menumbuh kembangkan kembali menyangkut dengan batik teknologi barang tiruan yang seperti sutra itu sudah begitu canggih ya. Ya kita hanya kepada pembeli-pembeli tradisional, cinta benar-benar batik. Nah, pembatik juga mengkhawatirkan terus menurun, makin hari makin menurun, karena untuk satu batik ini dia hanya dapat 1 bulan itu sekitar 800.000. Ini kan 1,5 bulan katanya produksinya. Produksinya satu orang hanya 800-900.000. Jadi pendapatannya sangat minim ya. Dibutuhkan langkah strategis untuk menyelamatkan warisan budaya batik tulis dan para pembatiknya agar tidak hilang tergila zaman. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.